Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Laroid Telok Baru, Jumat 25 September 2020. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pagi karunia-Mu ini Tuhan, kami menghampiri takhta kekudusan-Mu dalam kerendahan hati dan bersyukur atas napas hidup yang Engkau beri kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga pagi ini Tuhan, kami akan mendasari renungan ini dengan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca firman-Mu ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami boleh layak membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kemudian sampailah orang Israel, yaitu segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesi. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon arak, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah pembacaan kita, terpujilah Kristus. Tema kita pada pagi hari ini, bijaklah berkata-kata, kinalan buangan kada. Pepatah
lidah lebih tajam daripada pedang. Seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain. Kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri dan membawa kerugian. Saudara-saudara, suatu kali bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit di depan bangsa Israel agar terpancar air. Karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan dari mulut umat Israel, emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tidak hanya itu, emosi Musa memuncak dengan memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air. Akhirnya Tuhan murka karena mereka tidak percaya dan menghormati kekudusannya di depan bangsa Israel, sehingga tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Dalam kata dan perbuatan, kita seringkali mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kita sendiri juga ikut terluka. Setiap perbuatan memiliki risiko yang harus ditanggung. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan tutur kita yang berkenan di hadapannya. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan dan pelayanannya yang penuh dengan kesabaran menjalankan misinya di dunia ini. Bijaklah berkata-kata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pagi ini kami bersyukur karena Engkau boleh memperkenankan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau urapi kami supaya firman-Mu yang kami terima dan dengar ini dapat bertumbuh dan berakar dan memberi buah dalam kehidupan kami untuk berkarya dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, bagi saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Pakailah mereka sebagai alat pelayanan-Mu, sehingga di tangan mereka nama Tuhan senantiasa disembah dan dimuliakan. Berdoa untuk anggota jemaat Laroi dalam kondisi dan keadaan mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka senantiasa mengucap syukur, menyambut akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap nyata, di mana kami tetap dipelihara dan dilindungi Tuhan dari gangguan virus corona yang saat ini sedang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan beri keahlian dalam membuat vaksin pencegahan virus corona ini, sehingga lewat itu Tuhan akan dipakai dan rakyat Indonesia boleh divaksin dan boleh menjalani hidupnya sesuai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, berdoa untuk majelis gereja, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, dan pengurus OIG dalam lingkup jemaat Laroi Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka mengemban tugas pelayanan dengan sukacita. Berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang sedang menadakan tangan untuk mendapatkan berkat daripada-Mu, yaitu pekerjaan tetap. Kiranya Tuhan lah yang akan menyediakan bagi mereka supaya mereka boleh mendapatkannya dan dipakai dalam hidupnya untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami.
Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat sehingga tetap menikmati dan mengalami kasih Tuhan. Selamat pagi, salam sehat.